Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kasih Yesus kekal, abadi, sempurna. Kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Dari hari demi hari kita melangkah sampai saat ini tanggal 30 Agustus, waktu tidak berasa. Dari sejak awal kita menginjak tahun 2022 1 Januari. Saat ini sudah di bulan yang ke-8. Berarti makin menjauhi dari 1 Januari 2022. Mendekati tanggal yang terakhir 31 Desember 2022. Dan kita semua di dalam keadaan sehat. Di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya senantiasa sehat. Dipelihara sama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan sudah sediakan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Untuk itu, kita tiap hari, pagi dan malam, mencari perkara yang kekal. Perkara yang kekal ada di dalam Dia, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Berbahagia Bapak Ibu Saudara semua yang percaya dan setia. Kita mencintai Yesus dan taat. Sampai suatu hari kelak, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Malam ini sebelum kita tidur, mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Oleh karena itu namanya Yakub diganti Israel. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Bergumul. Pada itu Yesus mati di atas kayu salib. Dia rela korbankan segala-galanya. Terbukti nyata kasih Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan malam ini dengan tema kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Sudah mengizinkan kita hidup sampai detik ini. Melayakkan saya bersama Bapak Ibu ambil bagian dalam pelayanan. Seluruh hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan heran. Bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kasih Tuhan yang sempurna. Sesuai firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Betapa besar kasih, haleluya, pengampunanmu Tuhan, haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur, amin, haleluya. Berterima kasih, haleluya, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku, amin, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, amin, haleluya. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku, haleluya. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, amin, haleluya. Betapa besar kasih, haleluya, pengampunanmu Tuhan, amin, haleluya. Kau pandang hina hati yang hancur, amin, haleluya. Betapa besar kasih, haleluya, luar biasa rahmat-Mu ya Tuhan, haleluya. Pengampunan yang kau beri selamatkanku, amin, haleluya. Sejauh timur dari barat,
melemparkan dosaku. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 103, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita sebenarnya tidak berharga karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi kasih Allah yang sempurna sudah memulihkan kita, sudah memulihkan hidup kita, sehingga kita saat ini menjadi anak Yesus. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam hidupku. Amin. Engkau pulihkan hidupku. Kasih setia Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau sudah membuang dosaku, Bapa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi semua pelanggaranku. Amin, haleluya. Betapa besar kasih, haleluya, pengampunan-Mu Tuhan. Tiada kau pandang hina hati yang hancur. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya, kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus Kristus. Amin, haleluya. Betapa besar kasih, haleluya, pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang yang hati yang hancur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Kuduskan mulut kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami. Ku tempatkan firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Oleh karena besar kasih-Mu, betapa besar kasih, haleluya, pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya,
kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau juru selamatku yang sempurna. Haleluya. Aku naik ke surga bersama Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Aku bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Tinggal besok sudah tanggal 31 Agustus. Besok lusa sudah kita memasuki bulan September dan tidak akan lagi bulan Agustus. Selamat tinggal. Saya ulang tahun kemarin usia 66 tahun, 17 Agustus. Sudah selamat tinggal 17 Agustus tahun 2022. Saya kalau dipelihara Tuhan lagi, tahun depan 17 Agustus tahunnya 2023. Memang saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkenan akhirnya mempertimbangkan saya sehat, tidak mau mengalami kematian, tidak mau sakit, ya, karena rasa sakit kalau sampai meninggal itu rasa duka cita. Tinggalkan Bapak Ibu Saudara semua, tinggalkan istri anak semua duka cita. Tapi saya minta dalam nama Yesus, saya mau senantiasa sehat sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Supaya dengan hidup yang sehat, saya terus memberitakan kabar kebenaran kepada banyak jiwa-jiwa, kabar keselamatan, kabar tentang kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan, saya bersama istri anak saya sekeluarga, bersama Bapak Ibu semua, bersama para hamba-Mu Tuhan. Mari kita minta sama Tuhan, bukan menantikan kematian, tapi kita senantiasa sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehat rohani, sehat jasmani. Nomor satu rohani, saudara sehat, saudara. Ya, ini penting. Karena percuma jasmani sehat, saudara olahraga, tapi jauh dari Tuhan, tidak punya surga. Ya, karena kata firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, memang latihan badani itu penting, tetapi ibadah mencari Tuhan itu mengandung janji, saudara. Janji saat ini maupun janji yang akan datang. Dan kita mau cari janji yang akan datang, saudara. Karena latihan jasmani itu cuma selagi kita hidup di dunia ini. Tidak ada kaitan begitu, saudara. Sehat-sehatnya. Tapi tidak punya Tuhan Yesus, nggak punya hidup yang kekal. Ya, akhirnya biarpun saya tetap sehat, tidak bisa Bapak Ibu 100 tahun tetap 100 tahun bisa kuat, ya. 100 tahun udah pasti udah lemah, saudara, ya. Apalagi bisa umur 200 tahun atau bisa umur sampai 1000 tahun, nggak mungkin. Nggak ada manusia dari Adam dan Hawa sampai sekarang 1000 tahun. Yang paling tua itu Metusalah, ya. Itu keturunan dari setelah Henoh, ya. Metusalah umurnya 969 tahun kalau sudah baca di Kejadian, ya. Tidak ada manusia yang bisa lebih tua dari Metusalah. Firman Tuhan katakan itu umurnya 969 tahun. Ya, setelah Henoh, ya, setelah Metusalah hidup, karena Henoh mempunyai anak, ya. Setelah Henoh itu baru Metusalah. Tertulis di dalam Kejadian pasal 5, ya, ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lameh, itu keturunan dari Henoh. Tapi Metusalah umurnya 969 tahun, dia 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Ini yang paling tua, saudara, ya. Adam aja umurnya 930 tahun, ya, Adam, ya. Ini paling tua nih, ya. Henoh keturunan ke-7, ya. Dia umur 65 tahun, dia bergaul karib setelah punya 65 tahun dia punya anak Metusalah, terus dia bergaul karib dengan Tuhan sampai 300 tahun, ya. Setelah itu umur 365 tahun dia langsung hidup dengan Tuhan, diangkat sama Tuhan, ya. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Oleh itu saya minta sama Tuhan supaya saya juga diberikan kekuatan, kesehatan, Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat. Nomor satu, sehat rohani. Ya, kalau sehat rohani, minta rahmat anugerah Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan jasmani sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbangun tidur. Kita senantiasa baca Alkitab, cintanya kita kepada Tuhan Yesus Kristus
yang menjamin hidup kita, yang memberikan kita sehat, yang memberikan keselamatan, yang memberikan segala-galanya. Setiap kebutuhan kita Tuhan cukupkan, saudara. Ya, seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Allah yang memberikan pasal Filipi pasal 4 ayat 13. Saya mau baca, saudara. Ya, Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus Tuhan adalah sentral hidup kita. Yesus Kristus Tuhan kita adalah pusat hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga, dalam seluruh aspek hidupmu. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau kembali kepada firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Ayat 12 yang terakhir. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca dengar, Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan itu praktek. Kekristenan bergaul dengan Tuhan. Kekristenan Christ berasal dari Kristen Christ, sebagai follow the Christ. Ikut Tuhan Yesus, ikut Bapa kita di surga, ikuti firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan malam ini bicara tentang kasih. Di ayat ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak, Ibu, saudara semua yang saya cintai, marilah kita saling mengasihi, bukan saling dendam, dengki, benci, saling mengasihi. Dan di dalam kasih ada pengampunan. Saya minta maaf kalau mungkin di antara saudara saya ada salah, saya minta maaf. Marilah kita ada di dalam kasih, saling mengampuni, buang segala dendam dengki. Kalau ada di antara Bapak Ibu saling salah yang lalu-lalu, sudahlah, ampunin. Saya juga kalau ada Bapak Ibu salah dengan saya juga mengampuni, memaafkan, karena kita lihat firman Tuhan. Barang siapa yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Aduh, ampun. Kalau Bapak Ibu masih ada dendam, dengki, benci, kata firman Tuhan, berarti tidak ada kasih. Berarti tidak mengenal Tuhan. Bohong kita ke gereja. Bohong kita angkat tangan. Bohong saya metikan firman Tuhan. Kalau tidak punya kasih, bohong semua. Semua itu sudah percuma. Tapi minta ampun sama Tuhan. Saya hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Mari hidup di dalam kasih. Kasih Allah. Karena apa? Saya bisa saling mengasihi. Karena di ayat ke-10. Karena Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Di ayat ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jujur saja saudara, kita bisa saling mengasihi, dunia bisa damai, itu karena kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan semua orang ribut, saudara, saling bunuh. Itu terbukti peristiwa ini di kepolisian, bunuh. Tiap hari, setiap saat kita bisa mendengar berita saling bunuh. Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ada anak bunuh orang tua. Kain bunuh Habel. Ya, Yudas Iskariot membunuh Yesus. Semua terjadi pembunuhan, saudara. Karena apa? Tidak ada kasih Allah. Karena tidak ada kebenaran Allah di dalam hidup kita. Tapi melalui firman Tuhan malam hari, mari kita ciptakan kasih di dalam kehidupan kita. Pelihara kasih. Karena kasih Tuhan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Mari melalui firman Tuhan mengasihi, saling mengasihi kepada Bapak Ibu, sudah saling memberkati. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan banyak berkat, mari buktikan kasih bagi kepada saudara-saudara kita yang di dalam keadaan kekurangan. Bagi para hamba Tuhan, saya banyak menerima berkat dari saudara-saudara semua. Ini semua saya ucapkan terima kasih. Sebagai bukti Bapak Ibu memberkati itu, berarti hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita saling memberkati, hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kasih Allah yang sempurna akan mendorong kita
lebih sungguh hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sehingga demikian kita masuk di dalam kerajaan surga. Saya berdoa bagi Bapak Ibu ini berangkat ke Israel, saya rindu untuk berangkat sama-sama. Karena di situ saya memberikan banyak doa, pengajaran firman Allah. Dan supaya makin hari kita mengenal akan kasih Allah. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bisa WA kepada saya bagi Bapak Ibu, atau hubungi Yael Holy Land Tour yang diberkati Tuhan, akan berangkat tanggal 7 Desember sampai 18 Desember. Selama 12 hari kita menikmati suasana Natal juga di Bethlehem. Dan kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati, untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa besar, haleluya, kasih, haleluya, pengampunanmu Tuhan, haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya, kepadamu yang Tuhan, amin, haleluya. Pengampunan yang kau beri pulihkanku, amin, haleluya. Betapa besar kasih, haleluya, pengampunanmu Tuhan, haleluya. Kau pandang hina hati yang hancur, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya, kepadamu ya Tuhan Yesus, haleluya. Pengampunan yang kau beri pulihkanku, amin, haleluya. Pengampunan yang kau beri selamatkan hidupku, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua anak-anak yang diberkati Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Engkau mengasihi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkat Tuhan melimpah buat setiap kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbaring tidur. Dan mari kita berjaga dan berdoa. Dan tema firman Tuhan malam ini, kasih. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Secara vertikal kita mengasihi Tuhan, secara horizontal saling mengasihi. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan mari saya akan bawa dalam doa. Bapak Ibu semua rindu akan berangkat ke Israel. Kita akan berangkat sama-sama tanggal 7 Desember sampai 18 Desember. Menikmati suasana Natal di Bethlehem. Menikmati kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.